Bandros, angkutan wisata yang seru banget buat ngeliat perkembangan kota, termasuk kafe-kafe bersejarah dan spot-spot keren di Braga. Oh ya teman-teman, sebelumnya udah ada dapet tiketnya kan? Udah ada. Oke, asik banget. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, aku Sarah dari Bandung Tour on Bus. Kali ini aku yang akan membantu perjalanan teman-teman dalam mengeksplorasi salah satu kawasan paling ikonik nih di kota Bandung, yaitu Jalan Braga atau yang sering juga disebut The Braga Street. Oke teman-teman, boleh tepuk tangannya lagi gak nih buat kita? Oke, duduk yang nyaman, nikmati suasananya, dan jangan lupa jaga barang bawaan teman-teman ya. Ya. Oke teman-teman, Braga itu bukan sekedar jalan biasa. Kawasan ini tuh sudah hidup sejak ratusan lalu dan pernah menjadi pusat pergaulan, seni, dan gaya hidup masyarakat. Bahkan sampai sekarang itu masih jadi magnet wisata ya, dari wisatawan lokal, luar kota, sampai turis mancanegara. Bahkan ada yang bilang nih teman-teman, belum ke Bandung kalau belum ke Braga, bener gak? Bener! Oke, sambil mulai perjalanan ini, dari teman-teman kan udah pada datang ke sini, udah pada cantik-cantik, ganteng-ganteng. Boleh tahu nggak teman-teman asalnya dari mana? Dari Cianjur. Oke, terima kasih ya. Oke, Bandung Timur. Terima kasih teman-teman udah datang ke sini. Karena teman-teman lagi ada di Bandung dan tepatnya lagi ada di Braga, aku akan ngasih sedikit fun fact sedikit nih tentang Braga. Jadi Braga itu dulu dijuluki The Most Europe's Vehicle Strat Fun Indi. Ada yang tahu nggak itu bahasa apa teman-teman? Bahasa Belanda. Iya betul, Belanda ya teman-teman. Belanda. Jadi artinya itu jalan pertokoan paling paling Eropa di Hindia Belanda. Wow. Teman-teman. Oke, selama perjalanan aku akan ngasih 5 hal menarik tentang Braga. Yang pertama ada asal-usul nama Braga, terus toko pertama yang berdiri di jalan ini, juga bangunan-bangunan bersejarah yang masih kokoh hingga kini. Terus juga ada pusat wisata dan hiburan kolonial, dan juga yang terakhir ada kuliner legendaris yang masih jadi favorit nih para warga dan wisatawan. Semua itu akan kita nikmati sambil melihat bangunan-bangunan bersejarah, kafe-kafe klasik, dan juga spot-spot keren di Braga tentunya. Oke teman-teman, silakan nikmati suasananya ya, abadikan momen, dan kalau ada teman-teman feel free untuk ditanya ya. Oke. Kalau sudah siap semuanya, ayo kita mulai menyusuri Bandung, jantung budaya kota Bandung. Oke, teman-teman, kita bedah dulu ya sejarahnya. Jadi pada tahun 1882, Jalan Braga ini tuh dulu namanya adalah Pedatiweh. Ada yang tahu nggak kenapa Pedatiweh gitu? Kenapa? Karena dilewatin sama pedati dan kerbau yang ngangkut barang. Gitu. Jadi pada perjalanan sejarahnya muncul juga nih salah satu tokoh penting yang teman-teman juga harus tahu, yaitu adalah Pieter Sijhoff, salah satu pejabat Belanda yang dengan otoritas kepemerintahannya beliau ini mengganti nama menjadi Bragaweg gitu. Sejak saat itu jalan ini tuh mulai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan, hiburan, bahkan sampai budaya gitu yang memikat hingga kini. Ada 2 versi lain juga. Jadi ada versi yang mengatakan dari bahasa Sunda nih, artinya itu Baraga, yang artinya itu jalan dekat sungai. Dan benar aja nih teman-teman, kita sekarang lagi ada di dekat Sungai Cikapundung. Terus juga ada versi lain yang mengatakan ini tuh dari istilah Ngabaraga yang artinya mejeng. Ada yang tahu nggak teman-teman? Yang bukan orang Sunda, mejang itu artinya apa? Nggak tahu. Mejang itu kayak pamer look, pamer outfit gitu teman-teman. Jadi kan kalau zaman dulu, zaman kolonial, orang-orang tuh mejengnya atau pamer outfitnya tuh pakai jas gitu ya. Terus pakai kayak gaun. Nah kalau zaman sekarang, tau lah kayak gimana teman-teman pakai outfit apa istilahnya tuh kayak skena bener, culture. Terus sekarang kayak cewek mamba ya, terus cewek apa lagi? Kue. Terus apa lagi apa? Cewek bumi. Nah kayak gitu. Dan kedepannya Braga ini akan menjadi ruang kreatif gitu. Pemerintah dan komunitas kreatif itu lagi ngedorong Braga buat jadi kreatif vlog gitu, di mana para seniman, content creator, dan juga brand lokal itu bisa tampil. Jadi vibes Ngabaraga itu masih ada, tapi dengan versi yang modern kayak gitu teman-teman. Oke, terus toko yang sekarang kita lagi ada di bangunan yang pertama berdiri di jalan ini. Ini tuh bukan kafe, bukan juga kayak museum art atau tempat nongkrong, tapi tahu nggak apa teman-teman?
toko senjata. Toko senjata, bayangin aja ya teman-teman. Jadi ini tuh didirikan tahun 1894 oleh C.A. Hallerman. Bayangin aja dulu teman-teman tuh bisa beli senjata, terus bisa beli sepeda, sama juga bisa servis senapan kayak gitu ya teman-teman. Dan kedepannya ini tuh akan menjadi ruang retail tematik yang tetap mempertahankan bangunan tuanya, tapi dengan versi modern. Jadi pengalaman belanja itu masih ada, tapi tidak meninggalkan gitu sejarahnya. Terus kita sekarang berada di gedung yang paling ikonik banget nih ya, gedung yang paling ikonik banget, yaitu ada Gedung Merdeka. Gedung Merdeka ini dulunya dipakai sama pejabat kolonial untuk berkumpul atau pesta, juga dijadikan sebagai lokasi konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Dan yang kedua ada juga Gedung Majestic ya teman-teman. Di sini bisa lihat nggak teman-teman, di sini bangunannya tuh kayak kaleng biskuit gitu ya teman-teman, ya kan? Kayak kaleng biskuit. Dan ini tuh bioskop mewah gitu. Dan ini tuh masih menjadi dua gedung favorit yang pasti orang-orang tuh suka banget foto di sini. Pasti teman-teman juga pernah lihat kan, orang-orang yang upload foto di depan gedung tua putih ini dengan tone yang hangat, itu perpaduan yang sangat estetik, bukan? Iya. Dan fun fact juga nih, Gedung Majestic juga suka dipakai untuk tempat event, terus pameran seni kayak gitu. Terus dulu tuh Braga tuh kayak the place to be-nya orang Eropa di Hindia Belanda gitu. Ya jadi di Eropa, Hindia Belanda. Jadi kayak toko mewah, bar, butik tuh semua itu ada di sini teman-teman gitu. Terus juga kayak dulu tuh Braga tuh Orchard Road-nya masa zaman kolonial kayak gitu. Dan di sini aku akan ngasih 5 nih spot yang paling hit dan paling favorit orang-orang. Yang pertama ada Rumah Hantu Braga, terus ada oleh-oleh Cokomori, terus juga ada cafe shop, terus ada museum art, dan yang terakhir ada spot foto yang paling favorit banget. Nah, sekarang teman-teman, sekarang kita lagi berada di Rumah Hantu. Ini unik banget ya teman-teman, karena di sepanjang jalan yang penuh sejarah ini muncul nih rumah hantu. Teman-teman ada yang takut hantu gak nih? Takut. Tenang aja, kalau teman-teman kesini ini hantunya bohongan semua kok ya. Oke, teman-teman nih, sekarang kita lagi di tempat oleh-oleh Cokomori nih. Pas banget buat teman-teman yang mau beli oleh-oleh buat di kotanya gitu ya. Cokomori ini tepat untuk jadi tujuan, karena ini adalah produk kalau UMKM kayak gitu. Jadi cocok banget deh buat teman-teman. Terus kalau misalkan teman-teman nih lihat ya, sekarang kita ada di cafe shop yang sangat estetik dan instagramable. Jadi cocok banget buat teman-teman yang ingin nongkrong tapi juga bisa mengabadikan momennya lewat foto booth kayak gitu. Nah, terus sekarang kita lagi haus banget nih siang-siang. Sekarang kita lagi ada di Es Krim Cantina. Es Krim Cantina itu adalah kuliner legendaris yang masih eksis dari dulu sampai sekarang kayak gitu. Nah, sekarang kita lagi ada di Museum Art. Jadi Braga itu bukan cuma tentang nongkrong ya teman-teman, tapi juga bisa untuk mengetahui nih budaya-budaya atau seni-seni kayak gitu. Teman-teman ada yang pernah museum date belum? Belum. Ntar boleh coba kesini juga ya. Oke. Dan yang paling favorit nih sekarang yaitu spot foto vintage ya. Jadi teman-teman kalau foto di sini tuh orang tuh bakal tahu kalau teman-teman tuh lagi di Bandung kayak gitu. Oke teman-teman yang ingin mengabadikan momennya boleh silahkan ya, sembari melanjutkan perjalanan. Nah sekarang kita ada di tempat yang paling legendaris, yaitu kuliner yang sekarang itu disebutnya Braga Permai, dan dulu itu adalah Maison Bocrayen gitu ya. Jadi dulu tuh restoran fancy-nya para pejabat kolonial kayak gitu. Terus nih gak jauh dari sana juga, sekarang kita lagi ada di Sumber Hidangan, atau dulu tuh disebutnya Het Snoephuis gitu ya. Ini tuh terkenal dengan roti dan kue jadulnya. Jadi teman-teman kalau mau kesini bisa banget, bukan untuk menikmati kuenya aja, tapi juga untuk merasakan nostalgianya kayak gitu teman-teman ya. Ya, sebelum kita menutup perjalanannya nih teman-teman, gimana tadi, seru gak? Seru banget ya teman-teman, jadi tahu Braga itu kayak gimana dan ada apa aja. Oke teman-teman, ada yang mau nanya nggak nih sebelum ditutup? Oke boleh. Setelah aku lihat Braga ya, apa upaya yang bisa wisatawan lakukan agar sejarah dan keaslian Braga tetap terjaga?
Oke, bagus banget. Atas nama siapa kakaknya? Aku Wagita. Oke, Kak Wagita bagus banget ya pertanyaannya gimana caranya upaya wisatawan agar tetap terjaga gitu ya Braga ini. Bisa banget teman-teman dengan menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, terus juga menghormati bangunan-bangunan sejarah, terus juga tidak merusak fasilitas umum. Oke gitu ya. Teman-teman, itulah tadi dia Braga, mulai dari Jalan Pedati yang dilewati bangsawan kolonial sampai sekarang udah jadi ruang favoritnya anak muda banget gitu ya. Jadi Braga tuh bukan soal tempat foto-foto doang, tapi juga penuh cerita dan sejarahnya yang panjang kayak gitu. Teman-teman di sini abis ini pada mau kemana nih? Es krim Karina, foto booth. Rumah hantu, ada yang rumah hantu gak? Oke teman-teman. Sebelum kita akhiri ini dulu, aku mau ngasih nih kartu nama buat teman-teman. Jadi boleh teman-teman kalau misalkan nanti mau kesini lagi, boleh atau bawa keluarga, pasangan dan mau ngebooking misalkan satu bandros buat satu keluarga, boleh banget hubungin aku yang ada di kontak itu ya. Oke teman-teman, terima kasih perjalanan hari ini yang sangat seru banget. Jangan lupa jaga barang bawaan teman-teman ya agar tidak ada yang tertinggal. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya dan jangan kapok untuk balik lagi ke Bandung. Dadah.